بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المذكور في الليل والنهار. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم قدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة لجميع البشر وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Relevansi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus tetap dijaga dan dipelihara. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan arahan-arahan dan pesan-pesannya ini berlaku sampai hari kiamat, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan di mana tempat kembali kita nanti. Untuk itulah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga sejatinya dipahami secara kontekstual. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tekstual, hadis ini merupakan sebuah arahan beliau ketika pada saat itu beliau dan umat Islam banyak mendapat serangan-serangan secara fisik dan militer. Tetapi ternyata kondisi umat pada sekarang ini, khususnya kita di Indonesia, alhamdulillah dalam kondisi damai, dalam kondisi tentram. Tetapi bentuk-bentuk permusuhan itu ada saja dalam kehidupan kita. Bentuk-bentuk bencana, bentuk-bentuk musibah, ini juga bagian daripada hal-hal tantangan ataupun hambatan dalam kehidupan kita. Di antaranya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita umatnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannaw liqa al-adu, janganlah kalian berharap menghadapi satu bencana, janganlah kalian berharap dengan kekuatan kalian datangnya musuh kepada kalian. Was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah perlindungan dan keselamatan dalam hidup dan kehidupan. Jangan pernah menantang karena merasa kuat. Musibah bencana itu sederhana. Ini maksud alur kontekstual dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah selalu pada Allah selamat, berikhtiarlah, berusahalah dalam kehidupan ini agar kita bisa terlindungi, terselamatkan dari bencana yang kita hadapi. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tetapi kalau engkau sudah menghadapi musuh atau dihadapkan pada musuh, fasbiru, bersabarlah, teguhlah, tegarlah, hadapi dengan tenang. Tidak usah terlalu panik dan gelisah, tetapi usaha-usaha ikhtiar menghadapi agar bisa terlindungi dan terselamatkan. Itulah anjuran Rasulullah SAW dalam hadis ini dengan kata-kata wasbiru, fasbiru, maka bersabarlah.
Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Secara tekstual hadis ini menggambarkan seseorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pedang. Di samping kalau peperangan militer sekarang sudah jarang memakai pedang, tetapi tantangan-tantangan hidup, bencana, bentuk-bentuk bencana sekarang sudah banyak yang perlawanannya tidak dengan pedang. Perlawanannya dengan usaha-usaha cerdas, inovatif, kreatif. Munculnya alat-alat teknologi untuk menghadapi sebuah bencana. Ini juga bagian daripada suyuf, pedang-pedang dalam perjuangan. Tidak cukup dengan ikhtiar dan upaya menciptakan sebuah media agar kita bisa selamat dari suatu bencana, tetapi kita juga harus bersandar, mengakui dengan mendeklarasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang penguasa yang bijaksana, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah sang pengatur kehidupan kita, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita sukai. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang telah menurunkan kitab suci ini, Al-Quranul Karim. Ya Allah yang telah mengatur perjalanan kehidupan alam semesta, antara lain adalah sahab awan. Ya Allah, sang penguasa yang dapat memusnahkan bentuk-bentuk bencana, yang bisa mengalahkan musuh-musuh. Ihzimhum, kalahkanlah mereka, musnahkanlah mereka. Wansurna alaihim, bantulah kami, tolonglah kami, lindungilah kami ya Allah dari mereka. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Kita sadarkan dengan kekuatan iman kita, dengan keyakinan kita yang kuat, bahwa ini semuanya tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakin. Skenario Allah Subhanahu wa taala tidak untuk menzolimi, tidak untuk menyengsarakan, tidak untuk menyusahkan. Karena seorang pejaga mengatakan, perjuangan kita menghadapi pandemi ini bukan untuk menyengsarakan diri kita. Perjuangan kita saat ini, perjuangan para tenaga kesehatan, perjuangan para pemimpin kita di pusat, provinsi, dan daerah, dan juga pejuang-pejuang kita dari masyarakat yang ikut membantu menyelesaikan persoalan ini. Ini bukan untuk menyengsarakan diri kita, tapi perjuangan ini untuk memantaskan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Itu makna dari sebuah musibah yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana dan menyelamatkan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amara amran bada'a fihi bi nafsihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radallahu ma'anal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum bi afika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas samad, ya Allah Engkau tempat berlindung, Engkau tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagi kami Engkau ya Allah sebagai penguasa, sebagai pengatur hidup dan kehidupan kami. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Engkau telah menyatakan ya Allah ketika Nabi Yunus dalam bencana, dan Nabi Yunus mengatakan zikir dan berzikir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Lindungi kami semuanya bangsa dan negara ini. Allahumma ya Allah, Antal Azizul Ghafar, Engkau maha perkasa, Engkau maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang doa kami untuk dikabulkan-Mu ya Allah. Allahumma anta syafi la syafi'a illa anta, isfihim ya Allah, isfihim khususan marḍā corona. Engkau maha penyembuh ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sekarang sedang sakit, khususnya mereka para pasien corona ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah, syifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.